Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Adabul Mufrad pada halaman 96 ya. Bab irham man fil ardi. Sayangilah siapa yang ada di bumi. Ini masih terkait dengan bab-bab sebelumnya tentang bab kasih sayang kepada sesama manusia. Haddatsana Hafiz bin Umar qala haddatsana Syu'bah an Abdul Malik bin Umair an Qabisah bin Jabir an Umar qala la yurhamu man la yarham. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, tidaklah disayangi orang yang tidak menyayangi, wala yughfaru liman la yaghfir. Tidaklah diampuni orang yang tidak mengampuni, wala yutabu ala man la yatub. Tidaklah akan diterima tobatnya orang yang tidak mau menerima tobat, wala yuwaqqa ma la yutawaqqa. Dan tidaklah dijaga orang yang tidak berhati-hati. Nah, di sini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya adalah hasan. Ini hadis ini adalah mauquf kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu secara lafadznya, tetapi maknanya memang mausul, maknanya secara makna dia marfu. Ya, maknanya karena nggak mungkin sahabat Nabi mengatakan sesuatu terkait dengan permasalahan semacam ini kecuali pasti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukumnya marfu. Ya, lafadznya mauquf, hukumnya marfu. Karena ada beberapa lafaz yang juga kita baca kemarin langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah penjabaran secara lebih luas dari sahabat Nabi, diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tidaklah akan dirahmati orang yang tidak, atau tidaklah akan disayangi, dirahmati orang yang tidak menyayangi. Maka wajibnya seorang muslim untuk menyayangi. Di sini lafadznya umum. Ya, menyayangi siapa saja yang ada di muka bumi. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta, merahmati seluruh alam semesta, menyayangi seluruh alam semesta, dalam konsep yang tentunya ada di situ berperan kaidah al-wala wal bara. Jangan kemudian menyayangi semua manusia larinya pada pluralisme. Ini keliru. Ya, keliru. Tapi jangan pula kemudian sebaliknya. Ya, hanya orang Islam saja, kelompoknya saja, lainnya dimusuhi juga salah. Jangan terlalu berlebihan dalam walaknya, dan jangan terlalu berlebihan dalam baroknya. Ya, juga terkait dengan apa? Perkara apa yang kita berwalak dan berbarok? Perkara seputar keyakinan, ibadah, ya, atau seputar muamalat keduniawian. Nabi SAW juga tetap baik, bersikap baik kepada orang-orang non muslim, orang-orang kafir. Bahkan beberapa suku-suku
kabilah-kabilah pada zaman Rasulullah SAW. Ada kabilah-kabilah yang musyrik, ada kabilah Yahudi, ada kabilah Nasrani yang juga bersekutu dengan kaum muslimin, iya kan? Artinya tidak dilarang kita berhubungan baik dengan orang-orang non-muslim, dengan negara-negara non-muslim dan kelompok-kelompok non-muslim, selama itu dalam batas-batas yang diizinkan oleh syariat sekitar masalah dunia, bukan masuk pada ranah akidah, ranah ibadah, itu nggak boleh. Ya, kalau ada orang Islam malah jaga gereja, nah ini nggak benar ini, malah ikut ibadah di gereja, ikut nyumbang paduan suara meskipun katanya sholawatan begitu ya. Ngapain semacam ini? Ini namanya sudah kebablasan ini. Ini bukan kasih sayang ini. Ini sudah apa? Mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Apa kita nggak boleh menjaga tempat ibadahnya orang lain? Itu tugasnya aparat keamanan. Tugasnya pihak. Kalau aparat keamanan dia bertugas karena tugas negara, silahkan. Ada misalnya anggota polisi ditugaskan oleh pihak polisian menjaga gereja pada hari-hari raya misalnya, tugas negara, silahkan, boleh ya. Tapi kalau ada ormas Islam jaga gereja itu nggak boleh ya. Kenapa? Lah ngapain? Nggak usah bawa nama Islam, atas nama pribadi malah lebih bagus, silahkan, walaupun itu tetap saja secara hukum agama tidak dibenarkan ya. Ini tugas dari aparat keamanan, bukan tugas dari ormas ya. Aneh ya, sampai demikian itu. Jadi nggak benar dan sangat salah, sangat keblinger. Kasih sayang yang kebablasan ya, nggak benar seperti itu. Tetap ada kaidahnya, tidak boleh ngawur ketika kita menyayangi orang lain, menyayangi yang lain ya. Jadi kasih sayang kepada semua apa yang di muka bumi tetap menerapkan kaidah al-wala wal bara, tidak kemudian mutlak wala tanpa bara ya. Jangan sampai kemudian slogannya Ikhwanul Muslimin, mereka mengatakan persaudaraan ya. Jadi kita harus persaudaraan sesama muslim, Sunni Syiah bersatu. Slogannya Ikhwanul Muslimin ya, ukhuwah Islamiyah ya. Lalu meningkat lagi dengan ukhuwah Ibrahimiyah, semua agama-agama Ibrahimik bersatu, Islam, Kristen, Yahudi bersatu. Slogannya Ikhwanul Muslimin ya. Karena memang Hasan Al-Banna sendiri, pendirinya Ikhwanul Muslimin, adalah penganut tarekat Tasawufiyah ya. Nah, tarekat memang tidak punya bara, mereka hanya punya wala ya. Makanya itu kalau di beberapa buku-bukunya Ikhwanul Muslimin yang ada adalah wala, baroknya hanya kepada pemerintahan yang dianggap musuhnya, seperti Mesir. Maka di Mesir kan bagaimana partai Ikhwanul Muslimin dimusuhi oleh pemerintah Mesir karena memang baroknya hanya ke sana, ada pemerintah Mesir ya, sementara walaknya kepada yang lainnya. Ini keliru. Ini penerapan kaidah al-wala wal barok yang ngawur. Sehingga wajar kalau kemudian Hay'ah Kibarul Ulama dalam fatwa terbarunya dengan jelas dan tegas mengatakan Ikhwanul Muslimin termasuk gerakan teroris ya, karena memang di beberapa negara mendukung gerakan terorisme. Maksud negara-negara yang berafiliasi ke Ikhwanul Muslimin ternyata negara-negara yang banyak melindungi orang-orang teroris seperti dari Al-Qaeda ya. Ini seperti itu, kisahnya seperti itu. Itulah yang harus kita pahami. Menyayangi sesama manusia atau menyayangi siapa saja yang di muka bumi ini, tetap ada kaidah al-wala wal bara, ada skala prioritas dan ada etika adab-adabnya.
Menyayangi orang non-muslim bukan berarti ikut ibadah di gereja, di sinagog, di kuil, di wihara, di pura, bukan. Ya, bukan pula menjaga tempat-tempat ibadah mereka, bukan. Ya, tapi silakan mempersilahkan mereka ibadah di tempat ibadah mereka dengan cara mereka ibadah. Tapi kalau mereka melanggar, ya harus ditindak tegas. Berdirinya gereja-gereja liar, ya kan? Nah, ya tetap harus diprotes karena kadang-kadang licik. Ya liciknya gimana? Awalnya cuma sekedar semacam kebaktian di rumah, lama-lama bikin kegiatan apa, lama-lama bikin bangunan kecil, lama-lama jadi gereja. Di beberapa tempat seperti itu. Kelicikan-kelicikan mereka seperti itu. Kenapa takut? Bukannya masalah takut, masalahnya saling toleransi. Orang Islam ya sudah sangat toleransinya. Bayangkan ya, untuk mendirikan gereja di daerah yang mayoritas Muslim ya diperbolehkan dalam undang-undang kalau dapat persetujuan dari warga. Dari apa? Warga. Bayangkan dulu di Timur saat masih masuk wilayah Indonesia, untuk mendirikan masjid harus izin gereja, iya kan? Iya. Coba di daerah-daerah yang memang Kristennya fanatik, di Papua misalnya ada beberapa daerah yang memang mendirikan masjid harus izin gereja. Aneh. Kalau di sini tidak harus mendirikan gereja izin masjid, enggak harus seperti itu. Yang penting lingkungan ada berapa orang, syaratnya minimal berapa, mengizinkan boleh. Ya, kalau di sana malah izin gereja, aneh kan? Di daerah-daerah ya, semacam Timur atau semacam daerah-daerah yang fanatik sama Kristennya seperti di Nusa Tenggara Timur, beberapa daerah begitu ya, masya Allah. Ya sampai kalau tidak masuk agama mereka nanti dipecat atau gimana, masya Allah. Kalau ini yang kasih sayang di mana? Ini ya. Jadi jangan kemudian kebolak-balik. Kita memberi ke mereka keleluasaan, malah mereka menekan kita di daerah mereka, ya kan? Nah, artinya walak dan barok itu tetap diterapkan. Kisah kita menyayangi mereka, apa artinya? Membiarkan mereka ibadah sesuai agama mereka, tapi mereka juga menghargai kita, ya kan? Orang Islam di Indonesia ini termasuk orang-orang Islam yang tidak paham kaidah ini. Makanya itu jumlah orang Islam di Indonesia menurun. Awal kemerdekaan 90%, sekarang paling 70%. Kalau di Malaysia kebalik, para Islam naik dari 40% saat merdeka, sekarang bisa lebih dari 60%. Nambah orang Islamnya. Beda. Ya karena sana Islam dijaga, tetap orang non Muslim dimuliakan, dihargai, dihormati ibadah mereka, disayangi dalam artian dihormati ibadah mereka. Tapi tidak boleh kemudian mengganggu orang Islam yang mayoritas, gitu kan? Kalau di Indonesia kebalikannya, minoritas boleh mengganggu mayoritas, tapi mayoritas nggak boleh mengganggu minoritas. Ini kebalik. Ya karena banyaknya orang Islam yang salah menerapkan kaidah kasih sayang ini. Menyayangi bukan berarti kemudian bertoleransi pada apa yang dilarang agama. Ya. Kalau kita mau nggak apa-apa dengerin gereja, nggak apa-apa, lama-lama masuk Kristen dong, iya kan? Lama masuk Kristen, ya nggak apa-apa boleh saja dengerin. Ada dengerin itu apa salahnya? Iya apa salahnya? Tapi dengerinnya bukan sekadar dengerin, diiming-imingin, pakai uang, pakai apa? Pakai makanan. Dulu kan terkenal Supermi dan sebagainya ya. Apalagi sekarang masya Allah. Public figure kan kebanyakan pada murtad. Alasannya sangat tidak masuk akal. Alasannya apa? Mimpi. Saya mimpi ketemu Yesus, terus akhirnya masuk Kristen. Nggak masuk akal. Ada desainer kondang masuk Kristen, ada artis masuk Kristen. Alasannya mimpi ketemu Yesus, ya Allah. Jangan disangka, ya. Sekarang dengan teknologi 5 dimensi,
ya, teknologi 5 dimensi. Bahkan kalau dalam bidang sinema sudah sampai pada tahapan pencapaian teknologi 9 dimensi, ya, yang namanya membuat penampakan di atas di langit saking mudahnya. Maka kalau dulu ada penampakan Yesus di kaca riben di mana, nggak aneh. Sekarang ada penampakan Yesus di langit, dibilang muncul sosok Yesus di langit, begitu ya, nggak aneh. Itu teknologi hologram, ya. Itu hal yang kalau antum dulu pernah lihat film-film yang basicnya adalah futuristik, ya, teknologi masa depan, ada komputer yang layarnya langsung komunikasi seperti orang di depannya, begitu kan? Itu sekarang sudah ada. Jadi sekarang yang namanya komputer generasi kelima itu sebesar pulpen diletakkan begitu, atau sebesar ini diletakkan, nanti muncul di sini gambarnya. Jadi kita kayak orang ngomong langsung dengan orangnya langsung. Itu sudah ada, cuma belum dijual belikan, belum dipasarkan, tapi sudah ada teknologi itu. Maka para ahli ketika ada rame di beberapa daerah, beberapa negara penampakan Yesus di langit, para ahli teknologi, ahli IT mengatakan itu teknologi, permainan alat, bukan Yesus yang muncul, bukan. Itu. Tapi kan kadang-kadang kita nggak paham, karena kita saking terbelakangnya dengan teknologi sehingga terkesan ada betul-betul, berarti betul Yesus ada, Tuhan Yesus itu betul-betul memberkati, ya masuk Kristen, ya Allah. Ya, padahal itu semua adalah permainan teknologi. Orang yang kalah di bidang teknologi akan ketipu, kan begitu? Ya gambarnya dulu lah seperti pada zamannya Harun ar-Rasyid, di mana teknologinya kaum muslimin mengungguli Eropa ketika mengirimkan jam dinding ke Eropa, ketika jam dindingnya bunyi pada lari umpetan itu kan. Karena mereka nggak kenal model teknologi mekanik yang ada pada jam dinding zaman dulu itu, jam berapa bunyi deng itu kan, pada lari umpetan. Orang-orang Eropa dikira ada setannya di sini. Itu contoh soal, ya. Maka sayangilah siapa yang ada di muka bumi, maka engkau disayangi siapa yang ada di langit. Sayangi semua umat manusia, bahkan bukan cuma umat manusia, binatang, tumbuhan, semua sayangi yang ada di muka bumi, maka Allah menyayangi kamu. Tapi ingat, jangan kebablasan, tetap ada kaidah-kaidah sampai batas mana, sehingga tidak kemudian terjadi fitnah pluralisme atau sinkretisme, ya, atau kemudian ujung-ujungnya pada kerusakan, ya. Semua agama adalah sama saja, maka nggak apa-apa, kita boleh pindah-pindah agama. Kalau bosan agama ini, pindah agama yang lain, bosan lagi pindah agama yang lainnya lagi. Masya Allah, kayak barang mainan, ya. Alhamdulillah. Kemudian kata Umar bin Khattab, tidaklah diampuni orang yang tidak mengampuni, tidaklah diterima tobatnya orang yang tidak mau menerima tobat. Ini adalah sindiran untuk siapa? Orang-orang yang kikir pelit memberi maaf, ya. Memberi maaf itu satu hal yang mulia, ya. Membalas seimbang boleh, memberi maaf lebih baik, ya. Kalau orang dipukul sekali, maka dia boleh mukul sekali. Kalau orang diejek sekali, dibalas dengan ejekan yang sama sekali, ya, maka ini boleh. Dosa ditanggung yang pertama, ya. Dosa ditanggung siapa? Yang pertama memulai, tapi yang membalas tidak mendapat apa-apa. Namanya adil, ya. Pukul sekali, balas sekali, adil, ya. Bilang kamu kayak anjing, dibalas kamu kayak anjing, ini yang dosa siapa? Yang pertama. Tapi kalau sampai membalas yang melebihi, ayo anjing, babi, celeng, dosa tanggung sama siapa? Yang kedua,
ya. Tapi memaafkan lebih baik. Loh, nanti kalau saya nggak balas nanti dikira saya takut. Kan ada orang seperti itu. Kalau dia mengejek saya nggak membalas nanti dikira saya takut. Bukan masalah takut atau tidak takutnya, tapi kemuliaannya. Dia mengejek, kita diam saja. Bukan berarti kemudian takut, kita tinggal pergi maksudnya. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil, tinggal pergi, nggak usah dilayani. Ya, kita lebih mulia dari dia. Mau dibilang kayak apa, kayak celeng, kayak babi, biarin, kita tinggal pergi, nggak usah layanin. Maka kita lebih tinggi derajatnya daripada dia, kita nggak layanin. Lah kalau dia tak minta maaf, nah, maka itu hak kita. Memaafkan boleh, kalaupun tidak, ya catatannya tidak membalas kezaliman, ya, dengan kezaliman yang lebih besar. Perkaranya kadang-kadang orang tidak memaafkan, kemudian dia melakukan hal yang lebih buruk daripada apa yang kesalahan yang diperbuat oleh orang yang meminta maaf. Iya kan? Nah, saking bencinya, saking ininya, kemudian maki-maki, kemudian apa? Malah justru melebihi apa yang dilakukan oleh orang yang berbuat kesalahan pada dia. Nah, ini dosanya ditanggung sama dia. Maka benar apa kata Omar, ya, orang yang tidak memaafkan, tidak mengampuni, dia nggak dimaafkan, nggak diampuni. Nah, terkadang orang kemudian berlebihan. Kalau memang nggak memaafkan, sudah diem. Maaf, saya belum bisa memaafkan, diem. Ya, mungkin tunggu waktu supaya saya bisa mengikhlaskan. Nah, itu cukup. Tapi kadang-kadang orang sudah nggak memaafkan, tapi kemudian maki-maki, kemudian melakukan mengeluarkan unek-unek yang kemudian melebihi kezaliman orang yang berbuat kezaliman pada dirinya, maka dosanya lebih besar. Itu maksudnya. Maka alangkah baiknya ketika terjadi seperti itu, lebih utama kita memberi maaf. Sudah, saya maafkan Anda, kesalahan Anda, tapi tolong jangan diulangi lagi. Itu aja cukup. Jadi jangan kemudian pelit kikir memberi maaf gitu ya. Silakan kasih maaf dengan diberi janji jangan ulangi lagi. Gitu. Itu lebih bagus. Ya. Nah. Dan tidaklah dijaga orang yang tidak menjaga diri, tidak berhati-hati. Maksudnya gimana? Kembali pada hadis Nabi yang lain, man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang kemudian sering jatuh pada perkara yang syubhat, maka dia jatuh pada perkara yang haram. Lah kadar makruh ikih. Nah, kan sekarang orang bilangnya kayak gitu. Makruh ikih. Tujuannya apa? Agar boleh dilakukan. Padahal maksudnya para ulama mengatakan itu makruh agar dijauhi sekuat mungkin, bukan malah kemudian digemari. Muncul fatwa masalah rokok oleh sebagian ormas masih dianggap makruh oleh sebagian ormas, walaupun hukum yang kuat adalah apa? Haram, karena dah jelas rokok membunuhmu. Lo kata siapa jeneng orang rokok nggak mati-mati. Gitu kan alasannya. Jeneng saya ngerokok nggak mati-mati gitu kan. Itu yang ngerokok mati duluan. Sering kayak gitu orang ngomongnya ya. Nah, ya memang rokok itu merusak kesehatan. Sepakat para ahli kesehatan, rokok itu merusak kesehatan, nggak baik. Meskipun rokok elektrik yang katanya aman. Aman dari mana ya? Malah lebih berbahaya. Ya, karena lebih mudah ditambahkan zat apapun di dalamnya. Ditambah sabu-sabu pun bisa dan mudah. Malah lebih berbahaya malah. Jangan dibilang malah boleh. Ya, tapi ini kan dari Arab. Dari Mesir misalnya kan. Dari Mesir. Kalau di Arab Saudi nggak boleh, ya. Kalau di
Mesir masih banyak orang melakukan itu. Ya sasi ya kalau nggak salah itu ya, rokok pakai elektrik itu. Masya Allah. Nggak boleh, ya, haram tetap. Nah karena ada sebagian ormas atau sebagian ulama yang masih mengatakan makruh, ini yang dipegang oleh sebagian orang kita, tapi tidak paham konsep makruh itu kayak apa. Akhirnya gemar ngerokok. Lebih baik nggak makan daripada nggak ngerokok. Kalau puasa susahnya itu nggak bisa ngerokok, bukan nggak bisa makan. Ini bagi orang yang pecandu rokok, ya. Padahal pendapatnya lebih kuat apa itu haram, karena bang merusak kesehatan, paru-parunya rusak. Oh, ngerokok kan bisa membunuh virus corona, karena siapa? Malah merusak, malah semakin melancarkan kerusakan paru-paru. Corona masuk ke paru-paru dan itu tambah rusaknya paru-paru. Bukan malah membunuh corona, malah membantu corona merusak paru-paru, pernapasan. Jangan bolak-balik ketika membuat sebuah pernyataan, ya, itu. Jadi ingat, dalam perkara-perkara ini jangan bermudah-mudah. Kalau misalnya makruh, ya tinggalkan. Ya, apalagi ketika sebagian besar para ulama mengatakan haram. Sebagian ormas di Indonesia, sebagian besar ormas di Indonesia mengatakan haram. Ya sudah, jauhi, jangan merokok. Tapi ada yang memakruhkan, jangan bilang ada yang memakruhkan. Kalau memang Anda berpendapat itu makruh, berarti apa? Mulai kurangi sedikit demi sedikit, ya, bukan mengurangi bungkusnya, sebungkus jadi setengah bungkus dalam sehari, bukan. Maksudnya mulai tinggalkan rokok sedikit demi sedikit, gitu. Ya, itu seharusnya ketika orang paham, ya, pelan-pelan ditinggalkan. Syukur-syukur bisa berhenti total, ya. Nah, itu lebih bagus. Pelan-pelan tinggalkan. Karena makruh, minimal makruh. Bahkan kalau pegang dan pendapatnya jumhur ulama, haram hukumnya. Ini dalam masalah terkait dengan masalah perilaku kita, ya. Atau masalah ibadah juga sama, ya, masalah ibadah. Kalau dalam kita sholat pada muktamar pertama salah satu ormas di Indonesia, ormas terbesar di Indonesia, mengatakan makan-makan di tempat orang kematian hukumnya makruh, ya kan? Makruh, jelas. Hasil muktamar pertama ini jelas makruh hukumnya. Harusnya apa? Jangan dilakukan. Tapi karena kemudian pemahaman makruh ini difahami dengan salah, akhirnya kiai-kiainya, ustadz-ustadznya malah mewajibkan. Kalau nggak mau kumpul-kumpul makan-makan habis kematian hari ke-7, hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40, malah dimusuhi. Baca nggak itu hasil muktamarnya? Hasil muktamar itu adalah hasil keputusan para pendiri-pendiri ormasnya. Baca enggak? Ya, tapi kan makruh. Nah, alasannya selalu apa? Kan makruh. Makruh artinya apa? Kemana pernyataan salah seorang kiai mereka? Ya memang dilarang, makruh. Ya, kalau ditinggalkan malah berpahala. Tapi kalau ditinggalkan nanti dimusuhi orang. Itu kan tergantung orangnya, ya. Kalau kiainya mempelopori pelan-pelan ditinggalkan pasti hilang, di beberapa tempat sudah hilang tradisi semacam itu, karena tokoh agamanya pelan-pelan mulai menganjurkan meninggalkan, lama-lama hilang total seluruhnya. Seperti itu, pelan-pelan hilang. Apa nggak salah bilang makruh? Sebenarnya gini ya, konsep makruh itu kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i itu ada dua macam makruh itu. Makruh karaha litanzih dan makruh karaha litahrim. Kalau kita merujuk pada bahasanya Imam Syafi'i, bahasanya mazhab Syafi'iyah, ya, makruh itu dua macam. Makruh yang maknanya adalah karaha litanzih, dibenci untuk dijauhi, atau yang kedua makruh karaha litahrim, makruh karena apa? Karena disuruh ditinggalkan, karena diharamkannya itu.
Jadi makruh bisa berarti makruh bisa pula berarti haram menurut mazhab Imam Syafi'i. Begitu. Jadi jangan sampai kemudian kita bilang lah makruh iki salah malah yang begitu. Ya, malah yang terjadi apa? Ketika kemudian bilang makruh, yang terjadi apa? Yang terjadi malah kemudian mewajibkan. Coba sekarang di lingkungan masyarakat mereka itu, ketika nggak ada seperti itu, nggak ada makan-makan hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian dikucilkan. Ya, wah itu, ya itu orang Wahabi, dikucilkan. Ya, aneh. Kalau memang bilang orang Wahabi berarti para pendiri ormasnya Wahabi semua, iya kan? Karena para pendiri ormasnya jelas menegaskan itu makruh. Nah kok bilang nggak mau Wahabi? Justru yang nggak mau itu sesuai dengan amanat para pendiri ormas-ormasnya. Iya, itu aneh kadang-kadang kita memahami pemahaman pola pikir mereka. Ya, justru dimakruhkan itu ada suatu apa? Suatu kehati-hatian agar dijauhi, bukan malah digemari bahkan diwajibkan. Ini konsepsi pemahaman yang ngawur, yang keliru, yang kebolak-balik. Yang harusnya apa? Diluruskan. Itu, ya. Jadi jangan sampai kemudian malah kita mengharuskannya, kalau tidak mau nanti kena stigma negatif, wah itu Wahabi, wah ini orang yang enggak ini enggak itu, atau aliran baru. Ini sangat disayangkan seperti itu. Ya, pemahaman yang kebolak-balik. Juga dalam masalah-masalah seputar masalah ibadah, ya, masalah-masalah kalau ibadah kalau nggak ada dalilnya nggak usah dilakukan. Ya, tapi kan ini kan bid'ah hasanah. Alasannya apa? Selalu ketika ditegur melakukan apapun, mereka mengatakan apa? Bid'ah hasanah. Memang ada bid'ah hasanah? Kata Imam Syafi'i ada. Pemahaman sepotong, ya kan? Maka itu pahami itu bid'ah hasanah. Maksudnya bid'ah hasanah yang bagaimana menurut Imam Syafi'i? Dijelaskan. Jadi dalam Manaqib Imam Syafi'i, seperti dikutip oleh Imam Baihaqi dalam kitab beliau Manaqib Imam Syafi'i, yang namanya bid'ah hasanah itu bid'ah yang ada dalilnya. Ya sesuai dengan Quran dan Sunnah, ada dalilnya. Tapi lama ditinggalkan orang, sehingga kalau melakukannya seperti bid'ah. Ya kan? Contoh apa? Ya, sholat taraweh berjamaah. Dulu Rasul hanya melakukan 2 kali. Terus sebenarnya Rasul tidak berjamaah lagi karena khawatir dianggap memberatkan. Pokoknya wajib harus rakaat pertama Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Ya kan? Ini akhirnya Rasulullah 2 kali sholat tarawih bersama para sahabatnya. Habis itu Rasul sholat sendiri di rumah karena khawatir dianggap wajib. Artinya sholat jamaah itu, sholat jamaah tarawih itu bukan bid'ah, ada dalilnya. Tapi Rasul meninggalkannya karena takut dianggap wajib. Lah setelah Rasul meninggal, pada zaman Abu Bakar masih sama kondisinya, karena memang Abu Bakar memerintah hanya sekitar 2,5 tahun begitu ya. Kemudian pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menghidupkan kembali ya sunnah yang ditinggalkan ini, sehingga terkesan sebagai bid'ah, sehingga mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Dan ini konteks hadisnya bicara tentang sholat jamaah tarawih, bukan sholat tarawih yang 21 atau 23 rakaat, bukan. Jadi kalau dihubung-hubungkan itu nggak berhubungan. Karena sholat tarawih yang 23 atau 21 rakaat di riwayat yang beda, di riwayat yang berbeda, bukan riwayat yang ini. Ya, jadi jangan sampai kemudian dicampur-campurkan riwayat yang berbeda. Ya, jadi maksudnya adalah sholat tarawih berjamaahnya. Adapun kalau masalah sholat tarawih lebih dari 11 rakaat, ini memang nanti dalam perbedaan pendapat para ulama.
seputar mensikapi penafsiran hadis, ya. Tetapi kalau yang bid'ah hasanah yang dijadikan sandaran Imam Syafi'i adalah ucapan Umar bin Khattab, di mana sholat tarawih berjamaah itu ada dalilnya pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi ditinggalkan karena takut yang apa? Wajib. Itu. Jadi dipahami betul ucapan Imam Syafi'i, jangan cuma dipotong bagian awalnya doang. Ibadah jangan pakai hawa nafsu, pakai dalil. Ya, itu. Nah, sama halnya ketika kita zaman sekarang, orang ketika hujan, ya, kemudian adzannya, lafadznya diganti sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihal, misalnya kan, mengganti lafadz hayya 'alas shalah. Apa kata orang-orang? Dan yang adzannya anyar, ya Pak ya, ya Pak ya. Ini adzannya beda ya, anyar adzannya kok, kalau nggak lu adzan dewek. Nah, padahal ada dalilnya, tapi jarang dilakukan. Jarang dilakukan, bahkan nggak pernah dilakukan di Indonesia. Ya, akhirnya apa? Seperti bid'ah. Andai kata itu bid'ah, itu bid'ah hasanah karena ada dalilnya. Itu maksudnya Imam Syafi'i kayak gitu. Bukan bikin-bikin bid'ah. Oh ini baik menurut siapa? Maka itu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Kata Abdullah bin Umar, setiap bid'ah itu sesat meskipun orang menganggapnya baik, menganggapnya hasanah, ya, tetap sesat. Ini kata Abdullah bin Umar. Karena yang dimaksud oleh Umar bin Khattab ataupun oleh Imam Syafi'i adalah ada dalil tapi lama ditinggalkan orang sehingga seperti bid'ah. Ya, makanya itu ketika ada sunnah-sunnah yang sudah tidak lagi dikenal orang dihidupkan kembali, maka seakan-akan menjadi sebuah bid'ah. Padahal itu ada jelas dalilnya. Ya, nah ini yang harus dipahami oleh kita. Jadi dalam ibadah harus hati-hati, jangan asal-asalan yang penting hasanah, maka dia terjerumus dalam kebid'ahan. Gitu, jangan kemudian tidak berhati-hati dalam masalah pergaulan, akhlak, ibadah, akidah, sama seperti harus hati-hati, jangan sembarangan. Ya, ketika sembarangan maka yang terjadi apa? Nah ini tidak dijaga, orang yang tidak berhati-hati. Dalam masalah akidah, bagaimana misalnya kritikan para ulama kepada Ibnu Jauzi, ya, dia bukan tidak berhati-hati ketika membahas penafsiran asma wa sifat, akhirnya dikritik habis-habisan oleh para ulama. Seandainya dia tidak bicara masalah asma wa sifat, ya, karena dia tergelincir dalam masalah asma wa sifat. Kalau memang belum memahami, jangan memaksakan diri bicara. Dan banyak para ulama yang tergelincir dalam masalah asma wa sifat. Ya, sudah berhati-hati saja masih tetap dapat fitnah ketika ada orang yang iri dan dengki. Sudah hati-hati kayak apa ketika misalnya orang itu kemudian terjebak atau orang yang iri yang dengki kepada dirinya, bisa saja terfitnah seperti kisahnya Imam Bukhari rahimahullah taala. Bagaimana Imam Bukhari rahimahullah taala selalu menolak ketika ada orang yang mendesak. Beliau bertanya, apakah lafzi bil Quran makhluk am ghairu makhluk? Apakah lafadzku membaca Al-Quran makhluk atau bukan makhluk? Dia nanya orang-orang yang punya kedengkian pada Imam Bukhari, karena yang mengaji pada Imam Bukhari banyak banget yang ngaji Imam Bukhari. Ya, apakah ketika saya baca Quran, bacaan saya makhluk atau bukan? Lah, ngapain dibahas kayak gitu? Ya, ini nyari penyakit, mau menjebak Imam Bukhari. Ya, lah Imam Bukhari mengelak berkali-kali sampai didesak terus
Akhirnya Imam Bukhari mengatakan apa? Al-Quran kalamullah wa af'alul ibadi makhluqah. Al-Quran firman Allah, sedang perbuatan hamba adalah makhluk. Diwadulkan ke gurunya Imam Bukhari, Imam Al-Zuhali. Bukhari mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Gurunya marah. Kalau begitu sekarang haram hukumnya ngaji sama Imam Bukhari, ditahdir sama gurunya. Akhirnya pada bubar semua, muridnya tinggal 2 yang ngaji sama Bukhari. Hanya tinggal 2 orang yang ngaji pada Imam Bukhari, ya sekretaris beliau dan Imam Muslim. Bubar semuanya, difitnah. Ya, ini banyak orang ini dengki semacam bagaimana fitnahan mereka pada Syekh Ali Hasan misalnya, ya kan? Mereka memfitnah Syekh Ali Hasan dikira murji'ah. Aneh. Ya. Kenapa mereka sebenarnya Syekh Ali Hasan dan para ulama-ulama Yordan sama pendapatnya seperti guru mereka Imam Albani, Syekh Albani rahimahullah taala. Kenapa mereka nggak berani mengatakan Syekh Albani murji'ah? Karena takut ditahdir sama Syekh bin Baz. Ya kan? Begitu. Gitu. Karena apa? Pada zaman Syekh Albani masih hidup, tidak ada ulama yang selevel dengan Syekh Albani selain Syekh bin Baz. Ya. Siapa yang mau nahdir Syekh Albani? Nggak ada yang berani. Setelah Syekh Albani meninggal, baru ada yang mulai berani menampakkan diri menahdir Syekh Albani. Pengecut. Ya. Malah yang jadi korban siapa? Murid-muridnya. Syekh Ali Hasan sebenarnya perkaranya hanya nggak mau menjawab pertanyaan orang yang iri, yang hasad, dengki kepada dirinya, yang menyatakan, bagaimana pendapat Anda? Apakah iman termasuk syarat sahnya iman? Apakah amal syarat sahnya iman atau syarat sempurnanya iman? Ini kan pertanyaan yang memang sengaja mau menjebak beliau. Syarat sahnya atau syarat sempurnanya iman? Ya, hal yang sama saya juga pernah ditanya hal semacam itu lewat WA oleh bekas murid saya yang ikut pemahaman yang suka mentahdir begitu, nggak terjawab. Ini mau jadi penyakit. Pertanyaan semacam ini sama seperti pertanyaan yang dulu ditanyakan oleh orang yang dengki kepada Imam Bukhari, lalu diadukan kepada Imam Bukhari, kepada guru Imam Bukhari itu Imam Al-Zuhali. Kasus Ali juga sama. Saya Ali nggak mau menjawab. Ini pertanyaan yang memang sengaja mau bikin fitnah. Ya, betul. Akhirnya diamnya Syekh Ali malah diwadulkan ke Lajnah Daimah. Dia membawa 2 bukunya Syekh Ali Hasan, kemudian muncul tahdiran Syekh Ali murji'ah, begitu kan? Maka kemudian Syekh Ali dan beberapa murid-murid Syekh Albani lainnya membuat klarifikasi sebuah buku Mujmal Masailil Iman, membantah tuduhan tersebut. Tapi buku ini nggak dibaca yang terakhir ini. Ya, sebenarnya permasalahan ini permasalahan khilafiyah sejak zaman dahulu kala. Berawal dari apa? Berawal dari menghukumi orang yang tidak sholat karena malas. Asal muasalnya ini. Ini perselisihan awal Syekh Albani dengan para ulama Saudi itu di sini. Apa hukumnya orang Islam tidak sholat karena malas? Para ulama Saudi jelas karena mazhabnya Hambaliyah. Hambaliyah mengatakan apa? Orang yang tidak sholat karena malas kafir, keluar dari Islam. Jelas. Iya kan? Sementara Syekh Albani berpegang dengan pendapatnya jumhur ulama. Jumhur ulama ya dari kalangan Hanafiyah, kemudian Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan orang yang tidak sholat karena malas maka mereka masih muslim, ya, tapi muslim yang berdosa besar. Ini terutama yang menonjol mazhabnya Syafi'iyah, Imam Syafi'i. Kalau masalah itu dibilang murji'ah, kenapa Imam Syafi'i tidak dimurji'ahkan? Merembet. Nah kalau begitu, kalau nggak sholat dia masih muslim, lalu kalau nggak beramal soleh bagaimana? Kalau nggak beramal bagaimana? Apa dia masih muslim? Kalau nggak sholat berarti amalnya ini rusak.
Yang sholat aja enggak, yang lain bagaimana? Kalau enggak beramal bagaimana? Dia masih benar kafir. Kan ini pertanyaan merembet lama-lama ini. Ya kan? Nah. Sebenarnya asal muasalnya perselisihan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dalam menetapkan hukum orang yang malas mengerjakan sholat. Ya, kemudian ditumpangi oleh orang-orang yang hasad dengki pada Syekh Albani dan kepada murid-murid Syekh Albani. Lalu kemudian muncul tahdiran kepada Syekh Ali, bahkan mentahdir Syekh Albani dan tujuan Murji'ah. Mana Murji'ahnya? Maka kemudian muncul pembelaan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, juga oleh terakhir Syekh Husain Al-Syekh juga memberi bantahan dan membela Syekh Ali. Ya, Syekh Husain Al-Syekh, ya, juga memberikan klarifikasi yang membantah orang yang menuduh Syekh Ali Murji'ah. Subhanallah. Enggak ada penyakit Murji'ah itu, enggak ada, ya. Hadis-hadis yang dibawakan oleh Syafi'iyah maupun oleh Hambaliyah sama-sama sahih. Lalu bagaimana mengakurkan dua riwayat ini? Dan apakah memang harus menjawab ketika ada pertanyaan iman syarat sahnya atau amal syarat sahnya iman atau syarat sempurnanya iman? Kalau memang demikian, kenapa mereka tidak berani menuduh ulama-ulama Hanafiyah dengan tuduhan Murji'ah? Oh, mereka Murji'ah itu fuqaha. Murji'atul fuqaha, kenapa masih diambil ilmunya? Ya, kalau memang Imam Abu Hanifah Murji'atul fuqaha, Imam Al-Tahawi Murji'atul fuqaha, kenapa masih dibahas akidah Tahawiyah oleh mereka? Iya kan? Bahkan terang-terangan dalam kitab akidah At-Tahawiyah misalnya menjelaskan masalah itu, segamblang itu, sejelas itu. Maka kalau memang enggak boleh mengambil ilmunya, mereka lebih pantas enggak diambil ilmunya. Tapi ternyata mereka masih mengambil ilmunya. Nah itu. Jadi kadang-kadang orang berlebihan, terutama di Indonesia, orang-orang fiqh kemudian berlebih-lebihan, kemudian mengambil fatwa mentah-mentah. Ya, padahal yang dimaksud oleh fatwa para ulama itu bukan seperti itu. Menyebut seorang ahlu sunnah dengan sebutan syi'i, murji'i atau khariji itu tidak secara langsung mengeluarkan mereka dari ahlus sunnah, ya. Beda dengan kalau memang dasarnya mereka ahli bid'ah, ya. Maka mereka meskipun dilebih dengan berbagai macam pujian, mereka tetap ahli bid'ah. Tapi kalau ahli sunnah tidak. Seperti misalnya Imam Bukhari, kadang-kadang ada juga orang yang sempat ngawur. Imam Bukhari kok ngambil hadis dari orang Syiah, gimana ini? Ada gurunya Imam Bukhari yang orang Syiah, gimana ini? Masa Bukhari belajar sama orang Syiah? Yang jadi gurunya Imam Bukhari bukan orang Syiah, bukan orang Khawarij. Ada ini gurunya orang Khawarij, orang Syiah. Maksudnya ulama ahlu sunnah yang terpengaruh pemahaman Khawarij, terpengaruh pemahaman Syiah dengan mengatakan Ali lebih utama dari Utsman. Di kalangan ahlu sunnah, kalau ada ulama ahlu sunnah yang mengatakan Ali lebih utama daripada Utsman, sudah dikatakan Syi'i. Bukan Syiah Rafidhah, bukan. Ya, kesalahan. Ya, kesalahan Syi'i. Itu maksudnya, bukan Syiah dalam artian yang kalian salat, bukan. Harus dibedakan di situ. Jadi ahli bid'ah yang masih dapat diambil riwayatnya yaitu ahlu sunnah yang kadang-kadang terjerumus dalam sebagian perkara bid'ah. Begitu. Jadi jangan sampai kemudian membolehkan ngambil ilmu dari ahli bid'ah. Alasnya Bukhari ngambil dari orang Khawarij, ngambil dari orang Syiah, begitu ya. Pahami betul maksudnya apa. Ulama Ahlussunnah yang terjerumus dalam pemahaman Khawarij, misalnya membolehkan memberontak, gitu kan, membolehkan demonstrasi, gitu kan, itu misal, berarti dia terjerumus pemahaman apa? Khawarij. Sudah dikatakan Khariji, Khawarij, walaupun dia bukan Khawarij. Ya, Ahlussunnah mengatakan Ali lebih utama dari Utsman, Syiah, tapi bukan Syiah seperti aliran Salat, bukan. Ya, itu suatu kehati-hatian
Kenapa demikian? Agar dalam permasalahan ini, permasalahan Ali dan Utsman atau keutamaan para sahabat Nabi, jangan ambil dari ulama itu, karena dia keliru dalam masalah itu. Dalam masalah mensikapi pemerintah misalnya, jangan ambil dari ulama itu karena dia terkena penyakit khawarij, misalnya begitu. Itu maksudnya sebenarnya. Ya, maka ketika ada guru-guru Bukhari yang khawarij, guru-guru Bukhari yang Syiah dan sebagainya, dipahami secara benar, ya, jangan sampai salah, ya. Semacam ini masalah vonis murjiah, apalagi ini vonis kan dalam masalah jarh wa ta'dil, ya. Ilmu jarh wa ta'dil nggak sesingkat ulama A mengatakan ini lalu harga mati, tidak. Kalau antum belajar ilmu mustalahul hadis, ya, antum sampai pada bab al jarh wa ta'dil, itu pembahasannya panjang lebar itu. Ya, panjang lebar. Dan yang namanya sebuah jarh, celaan, tidak bisa langsung diterima begitu saja. Ada kaidah-kaidahnya. Apalagi ketika jarh berbenturan dengan ta'dil, pujian. Celaan berbenturan sama pujian. Itu ada kaidahnya lagi dan sangat banyak kaidah-kaidahnya. Nggak serampangan, oh ada tahdiran dari Lajnah Daimah, berarti halnya dalam Murji'ah. Kalau begitu Halabiyun masuk neraka finnar, begitu. Ya Allah, gampang sekali menghukumi orang. Kan lama-lama jadi khawarij. Ya, Halabiyun finnar, Ruhailiyun finnar, Rojaiyun finnar. Gampang banget menghukumi orang karena nggak pahamnya ilmu. Ya, terapkan dong kaidah al-jarh wa ta'dil yang dibahas oleh para ulama panjang lebar dalam mustalahul hadis. Pembahasan itu nggak singkat, panjang lebar pembahasan masalah kaidah jarh wa ta'dil, bagaimana mencela, bagaimana memuji, itu panjang sekali. Apalagi ketika membahas bagaimana terjadi benturan antara ulama yang memuji, ulama yang mencela, mana yang diambil, ini juga panjang sekali pembahasannya. Nggak semudah kita membalikkan telapak tangan atau mengatakan si fulan murji'ah, nggak semudah itu, ya. Kalau kita hanya mengambil dari ulama-ulama yang mencela, hampir semua ulama atau rawi tercela semua, ya. Maka perkaranya adalah fahami kaidah jarh wa ta'dil tadi. Karena ada ulama yang mutasyaddid, yang berlebih-lebihan, ada ulama yang mutasahil, yang bermudah-mudah. Harus dipahami di sini, ya. Kenapa kemudian kita tidak boleh sembarangan mengambil pujian dari ulama yang mutasahil, yang bermudah-mudah? Karena dia terlalu bermudah-mudah memuji orang lain yang ada kesalahan. Dan kenapa kita tidak boleh mengambil celaan dari ulama yang mutasyaddid, yang berlebihan? Karena mereka sering kesalahan sedikit, bahkan bukan kesalahan, dia kesalahan, sehingga mencela, begitu kan? Nah, maka hendaklah kalau ada demikian ini ditimbang dengan pertimbangan ulama yang mu'tadil, yang tengah-tengah. Ulama yang tengah-tengah, apalagi ketika ini terkait dengan fitnahan, maka tidak boleh sembarangan, hati-hati. Lihat bagaimana ketika tidak hati-hati dalam mencela. Apa kata Umar Khattab? Siapa yang tidak berhati-hati tidak dijaga. Betul. Ketika serampangan mengambil fatwa dari Lajnah Daimah, kemudian langsung memvonis finnar. Ya Allah, ya, Halabiyun finnar, ya, kemudian Rojaiyun finnar, Ruhailiyun finnar, semuanya finnar semua kecuali dan kelompoknya, kalau begitu. Ya kan? Maka mereka menggelar diri dengan SS, Salafi sejati. Ya kan? Akhirnya mereka sendiri pecah jadi dua kelompok, pecah lagi dari entah berapa kelompok sekarang. Ya, sekarang sudah mulai antar mereka mulai saling serang menyerang antara para so'afiqah ini, so'afiqah yang di sana, so'afiqah yang di situ, sekarang sudah mulai saling serang menyerang karena mereka berlebihan. Maka harus cerai-beraikan hati mereka. Ya, kita nggak boleh seperti itu. Pakai kaidah ilmu. Kalau nggak ngerti mending diam, tanya pada ahli ilmu. Syekh Utsaimin sendiri ketika mendengarkan fatwa dari Lajnah Daimah, ditelepon dari berbagai negara menanyakan masalah itu, bagaimana tentang Syekh Ali, bagaimana tentang Syekh Ali. Syekh Utsaimin tetap memberikan pembelaan.
Beliau tetap Ahlus Sunnah, beliau bukan Murji'ah. Syekh Utsaimin sebelum meninggalnya beliau, ya. Juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad kan membela, ya, membela siapa? Syekh Ali Hasan. Bahkan Syekh Hussein Al-Syekh, ya, salah seorang ulama Saudi juga, ulama senior Saudi juga membela Syekh Ali Hasan misalnya. Jadi jangan kemudian kita serampangan dalam mencela, mengabaikan takdil pujian dari ulama yang lain. Ya, makanya itu kata Syekh Utsaimin apa? Yang paling senang dengan keluarnya fatwa Lajnah Daimah mencela Syekh Ali adalah para takfiriyun. Para takfiriyun karena apa? Syekh Albani dan murid-muridnya adalah benteng Salafi di Syam. Ya. Yang mana mereka sering membantah syubhat-syubhatnya para takfiriyun di Syam. Maka itu ketika kemudian dicela atau ditahdir begitu ya, maka yang paling senang ada para takfiriyun. Tuh kan mencela saya sekarang kan dicela mbok. Nah, begitu. Maka kita nggak usah mendengarkan orang-orang yang tidak punya ilmu kemudian mengambil fatwa mentah-mentah, tidak memakai kaidah, ya. Karena bagi mereka yang penting asal bukan kelompok mereka tahdir. Nah ini kan udah parah ini soal fiqh ini, ya, soal fiqh orang yang asal bukan kelompok mereka tahdir, asal bukan kelompok mereka tahdir. Subhanallah. Sampai ketika Syekh Ali meninggal, mereka malah senang, mereka malah memuji Allah, ya. Alhamdulillah Syekh Ali mati, subhanallah. Sampai begitu, alhamdulillah Ali Hasan mati, subhanallah. Senang mereka malah. Ya Allah, ini ada ulama meninggal malah senang. Pertanyaannya jasa mereka pada umat apa? Kan begitu. Maka wajar. Apa kata Umar di sini? Siapa yang tidak berhati-hati dia bisa nggak dijaga. Ya, bisa terjerumus dalam pemahaman Khawarij atau sejenisnya. Ya, hadadiyah, Khawarij, hadadiyah ataupun so'afiqah. Pemahaman-pemahaman yang keblinger. Ya. Baik, ada pertanyaan dulu? Sudah semuanya? Ya, silakan. Di masalah virus corona itu katanya kalau merokok itu tadi itu juga ada pengalaman saya dengan sendiri dari nelayan itu. Ya. Iya, iya, itu aja mati yang lagi sangat nelayan harus banyak minuman miras supaya apa kumannya itu kan kontrol alkohol itu alkoholnya anaknya pun berbeda gimana kan? Iya. Alkohol itu disinfektan dan disinfektan alkohol yang bisa membunuh atau menghancurkan dinding pada virus itu kadar 70% ke atas. Paham? Lah miras itu kadarnya di bawah 30%. Karena ketika minum alkohol 70% dipastikan mati. Kan begitu? Mereka yang ngomong begitu, ya saya setuju dengan jenengan. Kalau minum alkohol virusnya mati, tapi harus kata para ilmuwan, alkohol yang mematikan itu kadarnya minimal 70%. Jangan sanggup apa enggak? Tak kasih ya 90% dah. Tahu enggak? Mati. Racun itu ya. Kalau 30% tidak membunuh, ya salah. Dan yang namanya cuci tangan itu apa namanya itu? Hand sanitizer itu para ilmuwan itu mengatakan tidak lebih baik daripada sabun cuci. Sabun cuci ya dia bisa merusak sel atau merusak dinding dari virus ya, karena itu virus itu kan berupa protein. Sementara kalau sabun cuci itu ada yang namanya surfaktan.
Surfaktan ini yang bisa menghancurkan dinding dari virus itu. Kalau hand sanitizer yang ada alkoholnya itu tidak. Sehingga hand sanitizer itu tidak membunuh atau tidak menghancurkan virus secara keseluruhan, masih banyak tersisa. Maka para ahli kesehatan atau para ilmuwan menganjurkan kalau bisa jangan hand sanitizer, tapi pakailah sabun. Karena sabun itu ada surfaktannya. Kalau antum ya habis makan gorengan ya cuci pakai air tetap lengket kan minyaknya kan, begitu pakai sabun hilang nggak? Hilang nggak pakai sabun? Hilang. Itu surfaktannya perang. Ini sebabnya maka sabun lebih bisa membunuh virus daripada hand sanitizer yang pakai alkohol. Karena hand sanitizer itu sendiri alkoholnya kalau yang 70% ke atas bisa, tapi kalau di bawah 70% tidak. Jadi jangan kemudian asal-asalan. Itu karena orang nggak paham. Kalau orang paham tentang ilmu medis ya ataupun tentang masalah bagaimana reaksi dalam sebuah siklus virus itu, orang akan ketawa mendengar argumentasi kayak gitu. Kalau itu saja bisa bunuh virus, kalau belum minum miras bisa menyembuhkan corona. Silakan coba orang yang kena corona suruh minum miras, suruh minum minuman keras, tambah parah ya. Tambah parah ya, bukan sembuh. Karena kandungan alkoholnya di bawah 30%. Itu pun sudah beracun. Kalau orang biasa minum kandungan alkohol 30% bisa mati. Kalau orang yang sudah kebal memang mampu untuk alkohol 30%. Tapi 70% nggak ada yang sanggup. Nah, itu subhat para peminum homer. Nah, itu kan ada istilah putihan itu membeli alkohol dioplos, ya kan? Lah kalau kandungan alkoholnya melebihi itu mati, kan begitu kan? Banyak orang mati karena oplosan, itu maksudnya. Karena nggak ngerti kadarnya berapa, asal campur ya, dicoba. Itu ya. Jadi harus dipahami konsep itu dengan baik dan benar. Ada lagi? Cukup? Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.